Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil fikhami ajma'in wa tabi'in wa atba'ihil humati bid-dinil qawwim. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman was-sihhah wa afiyah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali memudahkan kita pada malam ini untuk membuat bahasan yang berikutnya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas adab-adab sebelum tidur. Saya mulai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Artinya, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan pencipta semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bizalika umirtu, dan demikianlah aku telah diperintahkan, wa ana, dan aku, minal muslimin, dari golongan orang-orang yang berserah diri. Ayat berikutnya artinya adalah wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku Allah telah menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa, melainkan, liya'budun, untuk mereka menyembahku. Jadi kita hidup ini tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah terbagi dua. Ada ibadah makhdoh dan ibadah ghairu makhdoh. Ibadah makhdoh maksudnya ibadah yang telah ditentukan kaifiatnya, cara-caranya, dan juga waktunya dan tempatnya, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, dan haji. Dengan ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang tidak ditentukan kaifiatnya, waktu, dan tempat secara khusus, tapi bisa menjadi ibadah selama kita mengerjakannya dengan niat yang ikhlas dan juga dengan cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi hadisnya adalah an-nasu niyamun mata matu intabahu. An-nasu, orang-orang, niyamun, dalam keadaan tidur ketika hidup di dunia. Mata ketika mereka wafat, mereka meninggal, intabahu, mereka terbangun. Dan lalu hadisnya an-naumu akhul maut. An-naum, tidur, adalah saudaranya kematian. Karena itulah kalau orang tidur selama 3 jam atau 5 jam, bahkan sampai 8 jam dalam semalam, agar
itu tidur menjadi ibadah, maka harus ada adab sebelum tidur. Di antaranya adalah kita berwudu dulu sebelum tidur. Wudu yang sempurna, kemudian bisa dengan melakukan sholat sunnah berwudu banyak 2 rakaat jika belum melakukan sholat witir. Nah, setelah itu kita membaca Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Adilahnya adalah satu Al-Fatihah yang kita baca itu seolah-olah kita memberikan sedekah sebanyak 1000 dinar. Sedangkan 1 dinar nilainya adalah sebanyak 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas adalah seharga misalnya 1 juta, kalikan saja. Berarti 1 dinar adalah sekitar 4 juta 10.000 kali 1000 dinar. Itu Al-Fatihah. Ada 4 Al-Fatihah kita baca. Jadi sebanyak itulah kita bersedekah sebelum tidur. Lalu juga kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Fadilahnya orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan orang membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, itu amalan berikutnya. Lalu juga itu membaca salawat sebanyak 3 kali. Fadilahnya agar bisa memperoleh surga jika kita telah pulang ke hari akhirat yang pasti akan kita datangi. Kemudian juga kita membaca istighfar 10 kali. Fadilahnya adalah seperti kita mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru, sedang bertengkar, sedang berselisih. Lalu kita baca juga tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar banyak 4 kali. Fadilahnya adalah seperti kita melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita membaca semua amalan itu sebelum tidur, kita telah memberikan sedekah. Kita juga telah membaca Al-Quran 30 juz. Kita juga telah mendapatkan surga di akhirat kelak. Kita juga telah mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Dan yang terakhir, kita sudah mengerjakan ibadah haji. Setelah itu, amalan berikutnya adalah kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Saya ulang, sebanyak 21 kali. Fadilahnya adalah agar kita dan juga keluarga kita, rumah kita bisa aman dari pencurian, bisa aman dari kebakaran, dan juga kita bisa lindung dari godaan setan, godaan jin, godaan sihir dan santet. Kita juga bisa lindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang terakhir, kita akan mendapatkan husnul khotimah. Artinya, kalau kita tidur di malam itu dan tidak lagi bangun karena kita mendapatkan ajal kita tidak akan mendapatkan husnul khotimah. Berapa banyak orang yang tidur kemudian mereka tidak bangun lagi. Ini sangat dianjurkan kita juga membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Lalu bacaan berikutnya adalah tasbih Fatimah. Membaca subhanallah sebanyak 23 kali. Lalu membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan membaca Allahu Akbar, takbir sebanyak 34 kali. Setelah itu
kita lagi mengucapkan kalimat atau kata-kata Allah, tidak ada ilah selain Dia. Dialah yang hidup kekal dan tidak pernah berhenti untuk mengurus semua urusan dan masalah hamba-hambanya. Kita juga mengatakan alhamdulillah segala urusan dan masalah yang telah terpenuhi dan juga semua amal soleh yang telah terkerjakan, dan mengucapkan istighfar, astagfirullah, untuk semua urusan, semua masalah yang belum terselesaikan, dan untuk semua amal dosa yang telah terkerjakan. Jadi kita juga evaluasi sebelum tidur itu. Kita merenung, memikirkan segala perbuatan kita. Kalau kita beribadah, apakah sudah ikhlas, apakah sudah baik, sudah kriya. Kalau sekiranya kita merasa sudah baik, sudah ikhlas, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita merasa bahwa ibadah kita itu ternyata ada riyanya, tidak khusyuk, kita pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merenung, mungkin kita dalam siang harinya kita beraktivitas, bekerja, ada kita menyinggung atau menyakiti hati orang lain dari ucapan kita, dari perbuatan kita, kita juga beristighfar kepada Allah. Andaikan kita yang mendapatkan kezaliman, seperti orang menyakiti kita, orang merugikan kita dari ucapannya atau perbuatannya, kita maafkan. Kita doakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka yang telah menzalimi kita dan juga mengampuni kita. Bila kita mengerjakan semua amalan itu belum tidur dengan doa Allahumma, ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup, maka roh kita akan naik ke langit 7 yang bersujud di bawah arasy Allah sampai kita terbangun. Karena itulah itu diartikan bahwa kita sedang lakukan ibadah kepada Allah. Apakah selama 3 jam atau 4 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam, berapa banyak kita tidur, maka semua tidur itu akan dihitung sebagai ibadah dan pahala. Ini dengan kita tidur saja. Mudah kan? Kita tidur saja tanpa ada usaha dengan dengan energi, dengan gerakan tubuh, dengan juga pikiran, kita mendapatkan pahalanya. Oleh kita mengerjakan semua adab-adabnya. Begitu. Nah, ketika kita bangun dari tidur, disunahkan tidak langsung bangkit, tapi baca doa dulu. Doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah allazi yang ahyana, Dia telah membangunkan aku, ba'dama, setelah amatana, Dia telah mematikan aku dalam tidur, wa ilaihi, dan kepadanya Allah an-nusyur, tempat kembali. Lalu juga kita membaca doa, membaca bacaan zikir setelahnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak, yang patut, yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu, la, wahdahu, hanya Dia saja. La, tidak ada, syarika, sekutu, lahu, baginya Allah, lahu, punyaan Allah, al-mulk, kerajaan baik di bumi dan di langit, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, yuhyi wa yumit, Dialah Allah yang maha menghidupkan
dan maha mematikan. Biyadihil khair, biyadihi, dan di tangannya al khair, ada semua kebaikan, ada semua kebajikan. Wa huwa hayyun, dan dia Allah hayyun, maha hidup, la yamut, tidak pernah mati. Wa huwa ala, dan dia atas kulli syai'in, segala hal, segala masalah, segala perkara, qadir, maha berkuasa. Bila kita membaca zikir itu, maka kita akan mendapatkan fadilah bahwa dosa kita sebanyak buih di lautan akan diampuni. Dan juga selanjutnya kita lagi baca ayat Al-Quran, yaitu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yudzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi artinya, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, yang ibadi, wahai hamba-hambaku, allazina, yang mereka asrafu, mereka telah berlebihan, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya mereka yang telah berbuat dosa yang sangat banyak, dosa besar, kabair, dosa kecil, sagoir, mereka kerjakan. La taqnatu, janganlah mereka berputus asa min dari rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena innallaha, sungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampunkan azunuba, semua dosa-dosa jami'a, baik itu kabair, dosa besar, dan sagoir, dosa kecil. Jadi jangan pernah kita putus asa dengan semua dosa yang kita kerjakan. Kita sudah bertobat, beribadah, lalu kita kembali lakukan dosa itu. Terus kita bertobat 1000 kali kita gagal bertobat karena kembali mengerjakan dosa, artinya 1001 kali juga kita bangkit untuk bertobat. 1.000.000 kali kita lakukan dosa setelah bertobat, maka artinya 1.000.001 kali kita pun bangkit lagi untuk bertobat. Terus seperti itu sampai datang ajal. Nah, baru setelah itu kita turun dari ranjang, kamar mandi untuk buang air atau lalu wudu. Nah, gini. Jadi orang yang tidur itu, maka setan akan membuat 3 ikatan di kepalanya. Ketika dia terbangun, 1 ikatan terlepas. Ada lagi 2 ikatan yang belum terlepas. Dan itulah kita merasa berat, masih ngantuk untuk bangkit. Nah, masih ada lagi 2 ikatan di kepala kita. Kalau kita baca doa dan juga zikiran yang tadi saya jelaskan, akan mempermudah kita untuk melawan rasa kantuk itu. Kalau kita turun dari ranjang ke kamar mandi untuk wudu, ketika wudu itu 1 lagi ikatan akan terlepas. Dan pas kita sholat, baca takbir berula, maka ikatan yang terakhir akan lepas juga. Nah, begitu. Nah, itulah ya adab-adab belum tidur agar kita mendapatkan berkah, ridho dan pahala dari Allah Ta'ala dengan cara yang paling mudah. Demikianlah yang sudah saya jelaskan tentang adab-adab dan semua amalannya sebelum tidur. Semoga kita semua yang pemirsa diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendawamkannya, mengamalkannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah.